Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang di channel Monteza. Hari ini, kita akan membahas kisah luar biasa seorang pilot cantik asal Amerika yang memutuskan untuk masuk Islam. Sebuah perjalanan yang penuh inspirasi dan penuh makna. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga syafaatnya diberikan kepada kita semua kelak di hari kiamat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini sampai habis, agar kita semua tidak gagal paham tentang kisah yang sangat menginspirasi ini. Yuk, kita mulai. Erika, seorang wanita berusia 27 tahun, adalah sosok yang memikat banyak orang. Dengan postur tubuh yang ideal dan paras cantik yang menawan, ia selalu menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Namun, kecantikan luarannya hanyalah bagian kecil dari kisah hidupnya yang jauh lebih luar biasa. Erika adalah seorang pilot pesawat pribadi, dan sudah 3 tahun mengabdikan dirinya dalam profesi yang tidak mudah ini. Ia bekerja dengan penuh dedikasi, mengendalikan jet pribadi milik seorang pengusaha sukses asal Dubai. Setiap hari, ia terbang mengelilingi dunia, melewati berbagai negara dan bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Dalam dunia yang didominasi oleh laki-laki, Erika membuktikan bahwa seorang wanita bisa sukses, berani, dan mandiri dalam menjalani profesinya. Namun, meskipun kehidupannya terbilang mapan dan penuh dengan kenyamanan, ada sesuatu dalam diri Erika yang terus mencari makna lebih, sesuatu yang lebih dalam, yang belum ia temukan dalam rutinitas hariannya. Erika belum menikah, dan meski dikelilingi oleh kesuksesan, ia merasa ada kekosongan yang terus menghantui. Hingga pada suatu hari, Erika mengalami sebuah momen yang benar-benar luar biasa, sebuah pengalaman yang akan mengubah hidupnya selamanya dan membawanya pada sebuah keputusan besar. Keputusan yang tak hanya akan mengubah arah hidupnya, tetapi juga membawanya menuju Islam. Tapi tentu saja, kisahnya tak berakhir di sini. Ada perjalanan panjang dan penuh makna yang menantinya setelah itu. Suatu hari, di tengah perjalanan udara rutin dari Dubai menuju Los Angeles, Erika duduk di kursi pilot dengan pandangan yang fokus pada pemandangan di bawah. Pagi itu, langit cerah dengan awan putih menggantung di atas. Pesawat jet pribadi yang ia kendalikan melaju dengan stabil di langit biru, membawa dirinya melewati samudra dan pegunungan yang terlihat kecil di bawah. Namun, begitu mereka semakin dekat dengan Los Angeles, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Kota besar yang terhampar di bawahnya kini dilanda bencana kebakaran yang sangat besar. Asap pekat menjulang tinggi ke langit, menutupi sinar matahari yang biasanya terik. Erika bisa melihat dengan jelas betapa api merayap dengan cepat, menghanguskan hutan dan area perumahan. Di dalam kokpit yang tenang dan sunyi, hanya suara deru mesin pesawat yang terdengar. Namun suasana di luar begitu kontras, sesuatu yang mengerikan, penuh kehancuran. "Kapten Erika, lihat itu," kata salah satu anggota awak kabin, yang baru saja masuk ke kokpit. Ia menunjuk keluar jendela. Kebakaran itu sangat besar. Pemandangannya benar-benar mengerikan. Erika mengikuti arah telunjuknya. Dari ketinggian, kota itu tampak seperti lautan api. Asap hitam menyelimuti hampir seluruh area. Sebagian besar gedung dan rumah sudah dilalap api, dan rasanya sulit untuk membedakan mana yang masih tersisa dan mana yang sudah hangus. Dalam situasi seperti itu, sangat sulit untuk tidak merasa cemas. Namun, ketika pandangannya beralih sedikit ke kiri, sesuatu yang aneh dan luar biasa terjadi. Di antara kabut tebal dan asap yang menggelap, Erika melihat sebuah pola yang terbentuk dengan sangat jelas. Pola itu bergerak dengan cara yang hampir tidak mungkin dijelaskan dengan logika. Asap dan api yang berkecamuk tampak saling bertabrakan. Tetapi ada satu bagian yang sangat jelas, sebuah tulisan yang menyala dalam bentuk huruf Arab. 3 kata yang terbentuk dari kombinasi asap dan api. Allah. Erika terkejut, tubuhnya terasa kaku sejenak. Apa itu? Apa yang aku lihat? Pikirnya dalam hati. Matanya masih terfokus pada pola yang tak biasa itu. Hatinya berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik pemandangan itu. Seakan-akan semesta tengah memberikan tanda kepadanya. "Kapten, kamu oke?" tanya awak kabin dengan khawatir, menyadari ekspresi Erika yang tiba-tiba berubah. Erika mengalihkan pandangannya dari pola itu. Meskipun pikirannya masih terbayang-bayang. "Ya, saya baik-baik saja. Tapi lihat itu." "Apa itu?" Erika menunjuk keluar, mencoba menjelaskan apa yang baru saja ia lihat. Awak kabin mengernyit, mencoba mengerti apa yang dimaksud Erika, namun ia tidak melihat pola yang sama. Hanya kebakaran besar dan asap yang masih berkumpul. Tidak ada apa-apa, Kapten,
mungkin hanya ilusi akibat kebakaran besar itu. Erika mencoba mengabaikan rasa herannya dan fokus kembali pada tugasnya, tetapi di dalam hati, perasaan tak terjelaskan itu terus membekas. Sejak saat itu, bayangan lafaz, Allah, yang ia lihat tetap menghantuinya. Ia tidak bisa menjelaskan secara rasional mengapa pola itu terbentuk, atau mengapa ia begitu merasa terhubung dengan tulisan itu. Ada sesuatu yang mendalam dan penuh makna yang menyentuh hatinya, meskipun ia belum benar-benar mengerti apa itu. Malam itu, setelah penerbangan berakhir dan pesawat sudah mendarat dengan selamat di Los Angeles, Erika kembali ke ruang istirahat pesawat. Matanya masih kosong, terperangkap dalam pikirannya sendiri. Sesuatu yang besar seakan memanggilnya untuk mencari tahu lebih dalam. Keesokan harinya, saat mereka kembali menuju Dubai, Erika mulai mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada seseorang yang sudah ia kenal cukup lama, pemilik pesawat, seorang pengusaha sukses asal Dubai, yang juga seorang Muslim. Selama bertahun-tahun bekerja bersamanya, Erika tahu sedikit tentang keyakinan sang pemilik, tapi ia tidak pernah benar-benar bertanya. Saya ingin bertanya sesuatu, jika kamu tidak keberatan. Erika membuka pembicaraan dengan hati-hati saat mereka berdua duduk di ruang tamu pesawat, menunggu pesawat siap untuk lepas landas. Silakan, ada yang ingin kamu ketahui? Tanya sang pengusaha dengan senyum ramah. Ketika saya terbang kemarin, saya melihat sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Sebuah pola terbentuk dari asap dan api, dan itu terlihat seperti tulisan, Allah, saya tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya, tapi saya merasa ada sesuatu yang memanggil saya untuk tahu lebih banyak. Sang pengusaha terdiam sejenak, menatap Erika dengan mata yang penuh pengertian. Subhanallah, itu mungkin bukan kebetulan. Dalam Islam, kami percaya bahwa Allah selalu memberi petunjuk kepada hambanya melalui berbagai cara. Mungkin, itu adalah salah satu caranya untuk menghubungimu dengannya. Erika terdiam mendengarkan, hatinya berdebar. Apa maksudnya? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Sang pengusaha tersenyum lembut, matanya berbinar dengan kasih sayang. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain mengenal Tuhan kita, Allah. Jika kamu merasa penasaran dan ingin tahu lebih dalam, Islam adalah jalan yang penuh dengan kedamaian dan cinta. Mulailah dengan belajar, bertanya, dan membuka hatimu. Allah akan menunjukkan jalannya. Erika merasa ada kedamaian dalam kata-kata sang pengusaha. Meskipun hatinya masih dipenuhi banyak pertanyaan, ia mulai merasa bahwa pencariannya bukan hanya tentang profesinya, bukan hanya tentang kesuksesan dan kebahagiaan duniawi, tetapi tentang mencari kedamaian yang lebih dalam, kedamaian yang hanya bisa ditemukan dalam keimanan. Hari-hari berikutnya, Erika semakin giat mencari tahu tentang Islam. Ia membaca buku-buku, menonton ceramah, dan berusaha memahami ajaran-ajarannya lebih dalam. Setiap kali ia bertanya kepada sang pengusaha, ia selalu merasa diberkahi dengan jawaban yang penuh kebijaksanaan. Ada sesuatu yang sangat mendalam dalam setiap ajaran Islam yang membuat hati Erika merasa tenang, seakan-akan Allah sedang mengarahkannya ke jalan yang benar. Namun, walaupun sudah banyak yang ia pelajari, Erika tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Ia masih banyak bertanya-tanya tentang apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya, tentang bagaimana cara dirinya lebih mendalami Islam, dan apa yang seharusnya terjadi dalam hidupnya setelah itu. Semua ini terasa seperti perjalanan panjang yang harus ia tempuh, dan ia tahu, ini bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Hari-hari setelah perbincangan dengan sang pemilik pesawat, Erika semakin tenggelam dalam pencariannya untuk memahami Islam. Setiap waktu senggang yang ia miliki, ia manfaatkan untuk membaca lebih banyak buku, mencari informasi tentang sejarah Islam, dan menonton ceramah-ceramah di internet. Namun, meskipun ia semakin menemukan kedamaian dalam pembelajaran tersebut, hatinya tetap merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ada banyak hal yang masih ia pertanyakan dan belum sepenuhnya ia pahami. Salah satu pagi yang cerah, saat pesawatnya mendarat di Dubai setelah penerbangan jauh dari Eropa, Erika duduk di ruang tamu pesawat yang sunyi, menatap keluar jendela. Dubai yang megah dengan gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan yang sibuk, dan hiruk-pikuk kota itu terlihat jauh berbeda dengan apa yang baru saja ia pelajari. Kota ini adalah rumah bagi banyak orang, tetapi bagi Erika, ia merasa seolah terjebak antara dua dunia, dunia lama yang penuh dengan rutinitas dan dunia baru yang kini mulai ia kenal. Setelah beberapa saat merenung, ia mengeluarkan sebuah buku kecil yang ia dapatkan dari salah satu teman muslim yang ia temui dalam perjalanan. Buku itu berjudul, Pengenalan Islam, Sebuah Jalan Kedamaian. Erika membuka halaman demi halaman, mencoba menyerap setiap kalimat dengan hati yang terbuka. Sambil membaca, pikirannya kembali melayang ke peristiwa beberapa minggu lalu, saat ia pertama kali melihat lafaz,
Allah, yang terbentuk dari asap dan api di Los Angeles. Ia merasa ada pesan yang lebih dalam dari peristiwa itu. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak bisa mengabaikan apa yang telah ia lihat, dan perasaan itu terus menggerogoti pikirannya, memaksanya untuk mencari tahu lebih jauh. Dalam hatinya, Erika mulai merasakan panggilan yang kuat untuk menemukan makna hidup yang lebih besar. Ia merasa seakan Allah tengah berbicara kepadanya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ia pun mulai merenungkan pertanyaan yang terus berputar di pikirannya. Apa yang sebenarnya saya cari dalam hidup ini? Apa yang sebenarnya memberikan kedamaian sejati? Kenapa saya merasa ada kedamaian yang tak pernah saya rasakan sebelumnya setiap kali saya membaca tentang Islam? Erika bergumam pelan. Suara hatinya sendiri penuh dengan kebingungan dan keinginan untuk memahami. Di luar pesawat, matahari terbenam perlahan, menandakan berakhirnya hari yang panjang. Beberapa hari setelah itu, Erika memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid yang tidak jauh dari tempat tinggalnya di Dubai. Masjid ini terkenal sebagai salah satu masjid tertua dan paling indah di kota itu. Pada hari Jumat, setelah sholat subuh, masjid itu akan dipenuhi dengan jamaah yang datang untuk mendengarkan khutbah. Erika merasa sedikit gugup, namun rasa ingin tahunya jauh lebih besar. Ia mengenakan pakaian sopan dan sederhana, dengan kepala tertutup oleh scarf. Begitu memasuki area masjid, suasana yang tenang dan khusyuk langsung menyambutnya. Aroma wangi dupa dan kebersihan masjid itu memberikan rasa damai yang langsung terasa. Seorang imam yang berdiri di dekat pintu menyambutnya dengan senyuman hangat. "Assalamualaikum, saudari, apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara lembut, penuh dengan keramahan. Erika sedikit terkejut. Namun ia memutuskan untuk melanjutkan percakapan. "Waalaikumsalam, saya ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Saya ingin tahu lebih banyak tentang ajaran agama ini, tentang Allah, dan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini," jawab Erika dengan suara pelan, meskipun hatinya berdebar. Imam tersebut mengangguk dengan bijaksana. "Alhamdulillah, saudari, Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Setiap pertanyaan yang datang dari hati yang ikhlas akan dijawab dengan penuh kasih oleh Allah. Mari kita duduk sejenak dan bicarakan ini lebih lanjut." Mereka berjalan menuju area ruang tamu masjid yang sederhana namun nyaman. Suasana di sekitar mereka begitu damai, dengan suara-suara lembut yang datang dari jemaah yang tengah sholat di luar. Di tempat itu, Erika merasa seolah dunia berhenti sejenak. Hanya ada kedamaian yang mengalir, seakan-akan setiap sudut ruang itu berbicara tentang ketenangan dan ketulusan. Imam itu mulai menjelaskan beberapa konsep dasar dalam Islam, tentang tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah. Ia berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, tentang bagaimana beliau diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia, dan tentang pentingnya iman, amal, dan akhlak dalam kehidupan seorang muslim. Islam bukan hanya tentang ritual atau aturan, Erika, kata imam itu dengan lembut, ini tentang hidup yang seimbang, hidup dengan tujuan yang jelas untuk menyembah Allah dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang kepada sesama. Setiap tindakan kita, bahkan yang terkecil, bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang tulus. Mata Erika mulai berkaca-kaca. Selama ini, ia mencari banyak hal dalam hidupnya, kesuksesan, kebahagiaan, kebebasan, tetapi yang ia rasakan kini adalah sebuah ketenangan yang begitu dalam. Ada sesuatu yang mulai menyentuh hatinya. Saya merasa lebih tenang. Semua yang saya pelajari ini membuat saya merasa lebih dekat dengan sesuatu yang lebih besar dari saya sendiri, kata Erika dengan suara bergetar. Imam itu tersenyum bijaksana. Itulah kedamaian yang datang dari iman. Saudari, Allah selalu dekat dengan hambanya yang mencari kebenaran. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, dan jika hati ini sudah terbuka, maka inilah saat yang tepat untuk melangkah. Setelah beberapa percakapan panjang, Erika merasa ada keputusan besar yang harus ia ambil. Ia merasa hatinya sudah siap untuk menerima Islam, sebuah perjalanan spiritual yang telah ia cari-cari selama ini. Malam itu, setelah perbincangan panjang dengan imam, Erika memutuskan untuk mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat dua saksi, yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Hari itu, 2 minggu setelah ia pertama kali mulai belajar tentang Islam, menjadi momen penting dalam hidup Erika. Dengan suara lembut, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan rasa kedamaian yang mendalam pun menyelimuti hatinya. Asyhadu alla ilaha illallah, wahdanu la syarikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ketika ia selesai mengucapkan kalimat itu, Erika merasakan sesuatu yang luar biasa, sebuah kelegaan yang mengalir dalam dirinya, seolah seluruh beban hidupnya terangkat.
ia merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang hilang selama ini. Tidak ada lagi keraguan, hanya rasa tenang yang membalut hatinya. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan ia siap untuk menjalani hidup baru dengan penuh keyakinan. Hari-hari setelah Erika mengucapkan syahadat, hidupnya berubah. Meskipun ia merasa damai dan penuh keyakinan setelah memeluk Islam, ia juga merasakan adanya tantangan baru yang harus dihadapinya. Tidak semua orang di sekitarnya bisa memahami keputusan besar yang ia buat. Keluarga dan teman-temannya, yang telah mengenalnya sebagai seorang wanita modern dan sukses, merasa terkejut dan cemas. Mereka tidak mengerti perubahan yang terjadi pada dirinya, dan banyak yang merasa khawatir akan masa depannya. Erika tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak hal yang perlu ia pelajari dan hadapi, tidak hanya tentang agama yang baru ia peluk, tetapi juga tentang bagaimana mempertahankan hubungan dengan orang-orang terdekat yang belum bisa menerima pilihannya. Namun, meskipun ada banyak tantangan, Erika merasa hatinya tetap tenang dan yakin. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih ini adalah jalan yang benar, dan ia merasa semakin dekat dengan Allah setiap harinya. Pada awal-awal menjadi seorang muslimah, Erika merasa sedikit canggung. Ia mulai mempelajari ibadah-ibadah dasar, seperti sholat, puasa, dan zakat, serta tata cara berpakaian yang lebih menutup aurat. Meskipun proses ini tidak selalu mudah, ia merasa didorong oleh tekad untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna. Setiap kali ia belajar tentang agama ini, ada rasa kebahagiaan yang sederhana namun dalam, yang mengalir dalam dirinya. Rasanya seperti ia menemukan rumah yang selama ini ia cari-cari, tempat yang memberikan rasa aman, kedamaian, dan tujuan yang jelas. Di masjid, Erika bertemu dengan banyak saudara seiman yang membantunya dalam proses ini. Ada satu sahabat baru yang sangat dekat dengan dirinya, seorang wanita bernama Hana, yang juga berasal dari luar negeri. Hana adalah seorang muslimah yang sangat taat, dan mereka sering berbincang tentang kehidupan, tantangan, dan perjalanan spiritual mereka. Hana menjadi sosok yang sangat berharga bagi Erika, seorang teman yang mengerti dan mendukung langkahnya. Erika, aku tahu ini tidak mudah, kata Hana suatu hari, setelah keduanya duduk bersama di taman masjid. Tapi percayalah, Allah selalu bersama kita. Jika kamu merasa kesulitan, ingatlah bahwa Dia mendengar setiap doa dan setiap langkah kita. Erika mengangguk, mata bersinar dengan rasa syukur. Aku merasa, semakin aku mengenal Islam, semakin aku merasa lebih tenang, lebih kuat. Tapi ada banyak hal yang aku harus hadapi. Bagaimana aku bisa menjelaskan semuanya kepada keluarga mereka? Mereka masih tidak mengerti. Hana tersenyum lembut, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk memahami kita. Yang penting adalah kita menjalani hidup sesuai dengan keyakinan kita. Insya Allah, waktu akan menjelaskan segalanya. Kehidupan di Dubai semakin membuat Erika merasa semakin kuat dalam keyakinannya. Namun, ia juga menghadapi kenyataan bahwa ia harus menghadapi beberapa perasaan berat, terutama dalam hubungannya dengan keluarganya di Amerika. Mereka merasa cemas dan bingung dengan perubahan besar dalam hidupnya. Ibu dan ayahnya, yang awalnya begitu bangga dengan kesuksesannya sebagai seorang pilot, merasa sulit menerima fakta bahwa putri mereka kini telah memeluk agama Islam. Suatu hari, Erika memutuskan untuk menghubungi ibunya. Ia tahu ini bukanlah percakapan yang mudah, tetapi ia merasa waktunya sudah tiba untuk menjelaskan semuanya. Halo, Mom, suara Erika terdengar tegas meskipun ada keraguan di dalam hatinya. Erika, bagaimana kabarmu? Kami merindukanmu. Suara ibunya terdengar penuh kehangatan, namun ada nada khawatir di ujung sana. Kami mendengar sesuatu yang membuat kami terkejut, tentang keputusan besar yang kamu buat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu memilih Islam? Erika menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk memberikan penjelasan. Mom, aku tahu ini sulit dimengerti, dan aku tidak ingin kamu merasa khawatir. Tapi ini adalah keputusan yang sangat penting dalam hidupku. Aku merasa bahwa Islam memberiku kedamaian yang aku cari selama ini. Aku merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih tenang, dan lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Ibunya diam sejenak, seolah berusaha mencerna kata-kata Erika. Aku paham kalau kamu mencari kedamaian, tetapi Islam, kamu tahu bahwa ini sangat berbeda dengan cara kami dibesarkan, bukan? Aku tahu, Mom, jawab Erika dengan lembut. Aku tahu ini berbeda, dan aku tidak berharap kamu mengerti semuanya dalam waktu singkat. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat bahagia dengan keputusan ini. Aku merasa lebih dekat dengan diriku sendiri, dengan keluarga, dan dengan Tuhan. Setelah beberapa menit berbicara, ibunya akhirnya berkata, aku hanya ingin kamu bahagia. Erika, aku mungkin tidak mengerti semuanya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu.
Percakapan itu sangat berat bagi Erika, tetapi ia merasa lega setelah akhirnya dapat berbicara dengan ibunya. Meskipun ibunya belum sepenuhnya memahami, Erika tahu bahwa seiring waktu, mereka akan belajar menerima perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Yang penting adalah ia merasa yakin dan damai dengan keputusan ini. Selain itu, Erika juga mulai merasakan bagaimana hidupnya sebagai seorang muslimah semakin menguatkan hubungan spiritualnya dengan Allah. Setiap kali ia berdoa, ada rasa kedekatan yang mendalam. Setiap kali ia melaksanakan sholat, ia merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak, dan hanya ada dirinya dan Allah. Ia merasa begitu bersyukur atas petunjuknya, dan setiap hari menjadi kesempatan baru untuk memperdalam keimanannya. Pekerjaannya sebagai pilot jet pribadi juga mulai berubah. Meskipun ia harus mengatur jadwal penerbangan agar sesuai dengan waktu-waktu sholat, ia merasa tidak ada yang lebih penting dari melaksanakan kewajiban agamanya. Terkadang, ketika berada di langit, Erika merasakan sebuah kedamaian yang hanya bisa ia rasakan ketika ia merasa begitu dekat dengan Sang Pencipta. Ada rasa syukur yang mendalam setiap kali ia melihat bumi yang terbentang luas di bawahnya, menyadari betapa besar dan indahnya ciptaan Allah. Suatu hari, setelah beberapa bulan masuk Islam, Erika melakukan penerbangan ke New York. Dalam perjalanan itu, ia merasakan perasaan yang berbeda. Ketika ia melihat langit yang begitu luas, ia merasa seakan-akan Allah ada di setiap helaan napasnya. Ia merasa begitu bersyukur, begitu tenang, dan merasa bahwa hidupnya telah menemukan arah yang sejati. Setelah mendarat di New York, Erika meluangkan waktu untuk berziarah ke masjid setempat. Begitu memasuki ruang masjid yang penuh kedamaian itu, ia merasa seolah-olah kembali pulang. Di sana, ia bertemu dengan beberapa jemaah yang menyambutnya dengan ramah, dan mereka berbicara tentang kehidupan, Islam, dan tantangan yang mereka hadapi. Saat berbincang dengan mereka, Erika menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan walaupun ada banyak hal yang masih harus ia pelajari, ia tahu bahwa ia berada di jalan yang benar, jalan yang penuh berkah dan kedamaian.